menarik dari investasi di EBT di Indonesia, Pak Surya Dharma? Saya kira yang pertama memang seperti yang dikatakan Pak Edi tadi ya, kita cukup terkendala selama ini dalam pengembangan energi terbarukan karena kebutuhan investasinya luar biasa besar. Orang ketika akan menanam dananya di sektor ini tentu ada harapan bahwa dananya akan kembali gitu ya. Kembali dalam waktu yang juga pasti. Nah, karena itu kepastian hukum tadi satu. Kemudian yang kedua adalah kepastian usaha. Kepastian usaha dalam sisi ini apa yang ditanamkan itu mendapatkan return yang memadai. Berapa returnnya ada itu tergantung situasi dan kondisi. Tiap usaha itu tentu berbeda. Tiap jenis usaha berbeda. Sektor minyak barangkali returnnya lain, sektor batu bara lain. Untuk energi terbarukan, yang usahanya itu adalah sustain jangka panjang, itu biasanya returnnya tidak terlalu besar, tetapi dia punya jangka waktu yang jauh lebih panjang. Nah, oleh karena itu yang diharapkan di sini adalah nanti tentu di dalam undang-undang yang akan digulirkan oleh DPR pada saat ini itu ada suatu formulasi harga yang bisa memberikan kepastian kepada sektor usaha ini agar harga itu bisa memberikan nilai keekonomian bagi energi terbarukan. Nah, ini yang sampai saat ini belum kita dapatkan. Kita lihat misalnya dalam beberapa tahun terakhir, relatif pengembangan energi terbarukan itu tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan energi fosil. Sementara di lain pihak, padahal komitmen kita adalah ingin menurunkan emisi karbon ya 29% pada tahun 2030 dengan usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Ini sampai saat ini itu kita lihat porsi peran dari energi terbarukan itu masih sekitar 11% ya dari harapan 23% pada tahun 2025. Waktunya hanya tinggal 4 tahun lagi. Saya kira ini merupakan tantangan yang sangat berat yang harus dilakukan. Nah, satu-satunya cara yang bisa diberikan oleh pemerintah adalah memberikan ada satu tadi undang-undang itu yang memberikan kepastian hukum, dan harapan kami tentu undang-undang ini bisa dilahirkan segera, Pak Edi. Mudah-mudahan kalau bisa tahun ini bagus, sehingga kita dari sektor ini punya harapan yang sangat besar ya, apalagi dengan transisi energi yang mengharapkan peran energi terbarukan jauh lebih besar. Dalam RUU PTL yang baru itu adalah 51% nanti itu adalah energi terbarukan sampai tahun 2030. Ini kan tantangan. Ya, kalau tidak ada attractiveness dari bisnis energi terbarukan, tentu orang tidak akan melakukan investasi di sektor ini. Padahal kita lihat peran energi terbarukan di Indonesia itu cukup punya daya tarik sebetulnya dari sisi potensi ya. Kalau kita lihat potensi kita itu luar biasa besar ya. Kita memiliki semua jenis energi terbarukan. Berbeda dengan negara-negara lain, kita ada 6 klaster, 6 klasternya itu ada. Nah, kalau ini kita bisa optimumkan, tentu itu akan bisa menjadi driven ya untuk penghela untuk pemulihan ekonomi nasional pasca COVID ini. Karena kita lihat bagaimana energi terbarukan itu berada di pelosok-pelosok pedesaan. Kalau itu bisa dikembangkan, berarti pelosok-pelosok desa ekonominya akan meningkat. Demikian juga daerah-daerah yang memiliki potensi ekonominya juga akan meningkat. Nah, oleh karena itu harapan kami ya beberapa hal, bukan hanya undang-undang energi terbarukan, tetapi ada beberapa regulasi yang sampai saat ini memang masih terkendala ya di pemerintah. Misalnya peraturan presiden yang diharapkan akan menjadi penentu penghela untuk energi terbarukan sampai saat ini juga belum. Ya, sudah 2 tahun kita upayakan. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.